jangan istilahnya jangan jadi ikutan padam, tapi justru kita yang harus dililin ya di sini Betul, ya. betul. Tapi jangan sampai kebakaran. Jangan. Halo sahabat Sisi, apa kabar? Saya Nuri dari childrencafe.com. Welcome back to our YouTube channel. Wow, gaya ya. Tumben-tumben nih saya pakai bahasa Inggris sahabat Sisi. Karena memang hari ini temanya berkaitan sama bahasa Inggris. Tapi sebelum saya share temanya, saya perkenalkan aja langsung ngobrol saya hari ini, narasumber kita hari ini. Ada Jenny Tandiarang. Hai Jen. Hai Miss Nuri. Hai. Jenny ini sahabat saya, sahabat Sisi, waktu dulu sama-sama ngajar di sebuah preschool internet Bandung. Dan sekarang beliau masih aktif nih di dunia pendidikan, masih mengajar juga di sekolah internasional. Artinya sehari-hari memang aktif 2 bahasa atau bahkan bahasa Inggrisnya lebih banyak ya Miss Jenny ya yang dipakai di sekolah ya. Equal sih, tapi ya equal. Oke. Dan selain ngajar, kegiatan sehari-harinya apa nih, Miss? Selain ngajar, ya selama pandemi ini, well, everything stay di rumah gitu kan. Jadi ya saya join beberapa cooking class online. Lalu saya juga join bersama teman-teman, ada sekitar 19 minggu ya, bersama teman-teman volunteer untuk ngajar belajar bahasa Inggris secara online, secara daring ke sekitar 178 anak di seluruh Indonesia. Wow. Nah, ini juga salah satu yang kita bahas hari ini nih, sahabat Sisi dan juga Miss Jenny. Jadi hari ini, kenapa Miss Jenny dihadirkan? Sebenarnya sih, basicnya adalah untuk ngasih tips gitu ya, atau kiat-kiat gimana sih supaya bahasa Inggris itu menyenangkan untuk dipelajari nih oleh anak-anak sama oleh remaja. Tapi Miss Jenny juga akan bercerita sedikit, sahabat, karena menurut kami di Children Cafe, apa yang dilakukan oleh Miss Jenny dan teman-temannya ini adalah suatu terobosan yang keren banget gitu. Jadi karena situasi pandemi, mau nggak mau harus school from home atau belajar dari rumah gitu ya, nggak bisa tatap muka, akhirnya beliau-beliau ini menginisiasi sebuah kelas daring atau kelas online. Tapi nggak cuma terbatas di sekolahnya masing-masing, seluruh Nusantara. Tapi nanti bakal cerita lebih lengkap ya, Miss ya. Siap-siap. Jadi di nama ini cukup panjang nih, kita mulai aja ngobrolnya nggak apa-apa. Di namanya cukup panjang, kelas belajar bahasa Inggris daring Nusantara. Betul. Ayo ceritain dong latar belakangnya apa, tujuannya juga apa tadi, silakan. Jadi kelas ini itu sudah berjalan dari bulan atau udah going 6 bulan ya kalau nggak salah. Jadi jadi awalnya itu saya sebenarnya sudah pernah mulai sendiri satu kali. Karena balik lagi ke pandemi. Awal pandemi itu kan semuanya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan bahkan meeting pun kita bisa lompat dari satu meeting ke meeting yang lainnya hanya dalam hitungan detik, gitu kan? Karena kami kan join di tempat saya ngajar, saya pakai Google Meet. Jadi dalam satu, oke guys, kita mau meeting di link ini linknya gitu. Jadi beres meeting A, kita ke meeting B itu tinggal ngeklik doang udah selesai gitu. Kita nggak harus ke ruangan meeting mana gitu kan. Lalu setelah itu saya berpikir ini pandemi nih kayak gini, what can I do gitu. And kita bisa ngajar juga nih kayaknya nih buat anak-anak yang di luar pulau, di mana saya bisa share kemampuan English saya untuk ngajar ke yang lain. Well, they don't need to pay anything, it's for free. Dan juga mereka paling modalnya cuma handphone dan kuota saja kan.
Lalu Mhm. saya running class pertama saya itu ada yang join itu ada 5 murid, 2 murid dari kelas saya sendiri, satu anak sahabat saya dari Sorong, satu lagi anak saya, satu lagi teman anak saya. Jadi ada 6 ada 6 anak dari 3 kota yang berbeda gitu. Jadi masih di lingkaran orang-orang yang saling Masih, kenal ya? ya masih itu dulu gitu. Lalu saya running class pertama saya itu hari Sabtu. Lalu setelah saya jalankan, saya agak kesulitan karena untuk menyiapkan materi dan ternyata ada beberapa teman-teman saya yang dari background hometown saya itu di Sorong, Papua gitu. Jadi ternyata ada beberapa teman-teman saya yang mau join juga dan saya kerepotan. Kalau saya kerja sendiri, saya nggak akan bisa untuk menjangkau mereka semua gitu kan. Mhm. Apalagi kalau untuk mengajar online seperti ini, kita pun harus pakai kuota anak yang join dalam satu link tersebut agar semua anak bisa dipegang gitu. Betul, betul. Kalau di kelas offline kan kita, kasih saya anak 30, kasih saya anak 20, I can work with them gitu. Tapi kalau di kelas online kayak begini, bagaimana caranya kita agar bisa tiap anak bisa kepegang nih? Ya Betul, solusinya harus betul. dengan kelas kecil, gurunya harus banyak. Lalu singkat cerita, ternyata partner saya, Miss Evi, beliau dulu juga bekerja dengan saya di tempat kerja saya sekarang, tapi beliau bekerja di tempat yang lain saat ini. Beliau Mhm. Miss Evi ini juga ternyata sudah running kelas pertamanya dengan anak-anak dari um, luar Pulau Jawa, dari Nusa Tenggara Timur ada yang join, dari Nusa Tenggara Barat ada yang join, dari Kalimantan ada yang join, tapi level kelasnya itu berbeda kalau Miss Evi. Kalau kelas pertama saya kan hanya kelas 1 dan kelas 2, di mana range usianya dan pelajaran yang dipelajari pun mirip nih, nggak terlalu beda jauh, nggak jomplang Mhm. kan. Sementara Miss Mhm. Evi, running kelas pertamanya itu dari kelas 3, kelas 7, kelas 9 ada yang join, kelas Oh, 2 oke. ada yang join, itu kan agak jauh kan kemampuan Betul, bahasa Inggris sangat mereka. variatif ya. Mhm. Betul, jadi dan beliau share di statusnya itu bahwa dia kewalahan gitu. Terus saya pikir, this is what I've been looking for gitu. Terus saya minta kontak WhatsApp-nya Miss Evi, lalu saya kontak, Miss, ayo aku mau dong join sama Miss Evi gitu. Saya handle Hmm. kelas kecil karena memang yes, as you know lah, spesialiti saya kan kelas kecil kan. Jadi uh, berikan saya kelas kecil, Miss Evi dealing sama kelas besar Anak-anaknya gitu. lebih besar. Mhm. Betul, dengan ya masih dengan topik yang sama, kita mengajar bahasa Inggris. Lalu saya terus kata Miss Evi gini, Miss Jenny, tapi saya nggak bisa bayar misinya apa-apa, kata Miss Evi gitu. Ya kan maksudnya dengan online seperti ini, I cannot pay you for money. Saya bagaimana cara saya membayar, ini hanya volunteer, kata saya. Terus saya bilang, Miss, kita berada dalam sepatu yang sama. Saya juga punya tujuan yang sama kayak Miss Evi gitu kan. Karena saya juga sudah running kelas pertama saya. Terus kata Miss Evi, oke, kita jalan. Setelah Hmm. itu, tapi ternyata saat kami mau mulai, Miss Evi itu juga akhirnya mengundang teman-teman dia yang lain untuk ngajar. Oke. Dan mostly sampai saat ini ada sekitar 19 guru yang bergabung bersama kami. Dan latar belakang uh, volunteer teachersnya ini dari sekolah-sekolah terbaik di Jakarta. Jadi akhirnya kami ada sekitar 19 guru yang bergabung. Dan Mhm. saat itu juga ada teman Miss Evi juga dari Paris mau join untuk ngajar. Tapi kan Wow. waktunya itu kan tidak agak susah ya Oh, kalau untuk benar ya. ngajar, ya karena kan kami mulai ngajar Jamnya itu, beda. nah jamnya beda, jadi agak susah juga gitu. Ada beberapa guru dari luar negeri yang mau join untuk ngajar juga, tapi ya balik lagi ke jamnya itu agak susah untuk disesuaikan. Mhm. Mhm. Lalu kalau untuk Miss Evi sendiri ini, nanti mungkin next time bisa diundang kali Miss untuk Menarik, menarik Miss Jenny. sharing pengalaman dia ngajar gitu. Kalau dari Miss Evi sendiri ini jadi berawal dari Rumah Baca Pulau Gebang, di mana sekolah Rumah Baca ini adalah dikhususkan untuk anak-anak um, apa ya dari
anak-anak Keluarga yang pemulung, ya betul anak oke, oke. pemulung gitu. Jadi Menengah ke bawah mungkin anak ya. menengah ke bawah betul yang memang butuh support banget. Dimana as you know lah untuk belajar bahasa Inggris itu kan agak susah ya. Bukan susah sih tapi sourcesnya itu kan agak-agak eksklusif ya. Dimana kita harus dapatkan di sekolah formal. Kalau kita belajar di sekolah informal mungkin akan dapat gitu. Tapi untuk anak-anak seperti mereka ini kan agak susah untuk mendapatkan fasilitas ini gitu. Jadi TNI datang dengan background seperti itu, di mana karena pandemi sehingga rumah baca Pulau Gebang ini stop. Tidak sekolah, tidak ada. Ya, karena kan Jakarta masih zona merah kan. Jadi diadakanlah si Miss Evi dengan segala kerendahan hatinya dia mau membuka sekolah ini gitu. Jadi yang tadinya offline didatengin sama gurunya, tapi karena pandemi mereka tidak bisa belajar lagi, akhirnya sekarang Miss Evi anak-anaknya itu join bersama kami dalam kelas belajar bahasa Inggris Nusantara ini. Kalau saya pikir dulu waktu saya kecil itu untuk belajar bahasa Inggris susah ya, Miss. Saya besar di Papua gitu, besar di Sorong ya. Saya besar di Papua di Sorong, di mana akses internet saat itu tuh oh my god tidak apa ya. Saya baru kenal internet itu pada saat saya kuliah. Itu pun sudah di Jawa ya? Itu pun sudah di Bandung. Sudah di Bandung. Dulu itu susah banget, kalaupun ada itu akan mahal. Sehingga jadi apa yang bisa kita petik dari pandemi seperti ini? Kalau kata pepatah sih blessing in disguise. Ada berkat terselubung yang bisa kita ambil gitu kan. Jadi saya pikir, bisa nih anak-anak di Papua bisa nih terjangkau, bisa nih mereka buat belajar. Cukup modal handphone, cukup modal kuota, kita ngajar. Kayak gitu. Oke. Jadi ada 179 anak kurang lebih ya, Miss Jenny? Ya, 179 sampai 190 murid. Oke, tersebar dari ujung dari Sumatera istilahnya ya sampai ke Papua. Betul. Dari Raja Ampat ada, dari Sumba ada, dari Lombok ada, dari Kalimantan ada, Timur, Kalimantan Barat juga ada. Miss Jenny juga sudah betul. Miss Jenny juga udah kirim ya beberapa video tadi ke kami gitu. Ada juga foto-foto menunjukkan proses belajar anak-anak di sana. Nanti sebagian akan kita tayangkan ya, Miss ya. Boleh. Oke. Saya sebenarnya tertarik juga dengan proses belajarnya. Ini kan disampaikan setiap akhir pekan ya, itu hari Sabtu gitu ya. Jadi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jam berapa? Berapa lama? Durasinya itu minimal 30 menit. Tapi ternyata anak-anak ini itu anak-anak dari anak-anak yang join kelas kami itu sepertinya 30 menit ini tidak cukup gitu. Jadi biasanya molor sampai 40 menit, sampai sejam, ada yang 1,5 jam. Itu menandakan bahwa memang mereka tuh mau banget belajar. Gitu ya. Sangat. Nah ini bisa jadi nanti salah satunya kita bisa belajar nih dari ini dan teman-teman sahabat Cici. Kenapa sih bisa? Gimana sih caranya membuat anak tuh justru betah belajar bahasa Inggris, bahkan minta lagi. Jadi kan mungkin sebagian dari kita juga ada yang merasakan belajar bahasa Inggris itu susah gitu pas kita kecil dulu gitu. Tapi gimana caranya sih menumbuhkan excitement atau kesenangan mereka belajar bahasa Inggris? Apalagi bahasa internasional ya, Miss ya. Mau tidak mau gitu. Kami menggunakan banyak sources yang apalagi online seperti ini banyak sekali online sources yang bisa kita pakai gitu. Buku online yang gratis juga banyak sekali kan. Dan bahkan buku yang baca dirinya sendiri pun ada gitu. Jadi memang aplikasi yang kita pakai itu cukup banyak. Kalau misalnya seperti saya, karena saya ngajar di kelas 1, di kelas yang kecil, biasanya anak-anak itu sebelum mulai kelas kita nyanyi dulu, atau enggak kita bergerak dulu, kita dance dulu. Lalu kita membaca buku dengan kalimat yang sesuai kemampuan mereka lah. 1 kalimat 2-3 kata. Karena kalau kita kasih buku yang panjang kan mereka akan pusing sendiri. Apalagi sebagian besar anak-anak kelas 1 di kelas saya ini bahasa Inggris baru banget mereka pelajari. Jadi
supaya tidak kagok ya kita pakai dari musik dulu, dari lagu, kita dance dulu. Setelah itu kita baca buku sama-sama. Setelah baca buku, hal-hal yang kita pelajari di kelas itu biasanya lebih kepada benda-benda sekitar. Yang secara konkret bisa mereka lihat, mereka pegang gitu ya. Ada satu cerita lucu nih. Jadi waktu itu topik kita pada saat itu adalah animals. Which is itu sesuatu yang simple kan. Animals mah di sekitar mereka banyak sekali. Gitu. Lalu pertanyaannya, karena setiap anak-anak bercerita, mereka pasti akan kebagian sharing tentang apa yang mereka lihat di sekitar gitu. Nah, topik kita saat itu adalah animals at the zoo, kalau nggak salah, at the zoo. Nah, kebun binatang ini kan bukan sesuatu yang pasti ada di setiap kota kan? Betul. Nah, saya pun ke kebun binatang pun baru pas saya pindah ke Jawa gitu, ke Pulau Jawa. Jadi kalau kita ke Kalimantan, mungkin mereka punya kebun binatang, tapi tidak hewannya mungkin tidak lengkap seperti yang ada di Surabaya, di Puncak gitu kan. Lalu atau di Bali. Gitu. Nah, pada saat itu topiknya adalah animal at the zoo. Setelah kita belajar nama-nama hewan, kan masih kata-kata kucing apa bahasa Inggrisnya, jerapah apa bahasa Inggrisnya gitu kan. Nah, setelah itu saya balikin ke anak-anak, saya lupa deh pertanyaan. Pokoknya kalau nggak salah pertanyaannya itu adalah hewan apa yang pernah kamu lihat di kebun binatang? Oke. Terus saya mau yang agak agak karena kan responnya tuh kok pada diem gitu. Pertanyaan saya salah. Akhirnya saya ganti pertanyaannya. Karena kan ya itu zoo itu tidak familiar di semua. Tidak familiar, gitu. Betul. Betul. Saya ganti pertanyaannya. Let's change the question. Hewan apa yang ada di sekitar kamu? Baru mulai pada keluar ngomong satu. Ada kucing, ada yang nyebut babi, karena memang untuk anak-anak di Waingapu di NTT itu kan ada keluarga yang memelihara babi ya, jadi babi itu adalah hewan yang familiar buat mereka gitu kan. Ada babi, ada anjing, ada kucing, ada ayam. Saya bilang, oh iya bener, pertanyaan saya memang kurang ini, harusnya saya sesuaikan dengan level anak-anak dan sesuai dengan letak kota mereka gitu. Jadi sebenarnya itu pun juga saya belajar. Saya jadinya belajar lagi tentang kondisi geografis di kota mereka. Iya, menarik banget nih Jenny ya. Jadi kita jadi punya perspektif berbeda juga ya terhadap anak-anak. Karena kita mungkin biasa melihat melihat murid-murid kita yang ada di di Jawa atau di kota besar gitu ya. Sementara pasti ada tantangannya nih kan. Kalau misalnya kita bicara tentang tantangan, mungkin itu salah satu yang banyak banget tantangannya, Miss. Ada nggak yang pernah misalnya sampai tertunda atau akhirnya tidak bisa terselenggara kelas itu sesuatu hal? Kalau dari kami pengajar, biasanya kami itu hanya libur pada saat hari raya, libur nasional seperti besok ini kan hari minggu besok ini adalah Paskah ya, kami kelas gitu. Tapi sebisa mungkin kami selalu jalan. Kalau misalnya tidak ada guru, kalau misalnya ada satu kelas, misalnya kelas saya kelas 1, kan kelas 1 tuh ada kelas 1A, kelas 1B. Jadi kelas kita tuh bercabang, sampai kelas 9 itu bercabang. 1A, 1B, 2A, 2B gitu. Kalau misalnya ada satu guru yang tidak bisa join di kelas tersebut, mau tidak mau digabung ke kelas yang lainnya. Misalnya 1A gurunya nggak bisa ngajar, ya udah murid-murid saya titipin ke guru 1B, guru 1B. Bisa dari situ. Itu tantangannya. Tapi sampai saat ini pun kami, Miss Evi sebagai koordinator kami masih membuka kesempatan untuk guru-guru atau siapapun itu yang punya keinginan untuk mengajar untuk bergabung bersama kami di kelas ini. Volunteer ya? Volunteernya. Dan kalau kendalanya itu biasanya paling sering itu kalau hujan ya, Miss. Apalagi kan ya di sana itu mungkin kalau cuacanya lagi tidak bagus itu akan mempengaruhi sinyal mereka. Oh iya betul, koneksi itu memang nggak bisa dikontrol. Bahkan ya jadi mereka paling ya tinggal laporan aja ke WhatsApp, Miss maaf nggak bisa join karena di sini hujan besar, Miss maaf nggak bisa join karena sinyalnya lagi nggak bagus. Seperti itu. Bahkan saya punya murid yang harus join dari yang tadi, mungkin fotonya nanti bisa di-share ya.
ada murid yang harus join dari pinggir pantai karena di sinyalnya itu bagus. Itu dari murid saya dari Kalimantan, dari Kalimantan, dari kota Tarakan. Oh, oke. Harus ke tepi pantai untuk bisa dapat sinyal yang baik. Sekarang tuh suka yang gitu ya, tapi ya mereka tuh punya belajar itu sangat besar sekali. Betul. Kita tuh jadi ngerasa, ya ampun mereka aja bela-belain gitu ya untuk bisa cari tempat yang terbaik, spot yang terbaik, dapat sinyal bagus gitu. Berarti kan semangat belajarnya tinggi sekali. Ada yang dari tepi pantai, bahkan ada juga yang harus ke lapangan untuk cari sinyal yang kuat gitu. Jadi memang ketika sinyal mereka bermasalah, ya itulah menjadi kendala mereka. Bahkan untuk device pun dengan segala keterbatasan dan segala kemampuan mereka, ada yang satu device itu satu handphone untuk 2 anak. Karena pengen banget belajar. Ya, kakak adik gitu kan. Bahkan ada yang minta, bisa nggak nanti kelas 1 jam segini, kelas 2 jam sekian, jadi adiknya bisa gantian. Cuman kan kami juga masih bekerja dari rumah, jadi kami juga harus bisa membagi waktu. Jadi ya mau nggak mau, ya win-win solution selalu dibuat gitu kan. Betul sekali. Miss, tadi aku pengen tanya, kalau anak-anak yang bergabung nih, yang sekarang menjadi murid di bahasa Inggris dari Nusantara, ini sebenarnya ada kriteria khusus nggak sih? Apakah, apa ya, saya nggak tahu. Selain itu tadi ya, selain ya minimal mereka punya device dan ada jaringan internet di daerah mereka. Ada kriteria khusus lagi nggak sih untuk anak-anak yang mau bergabung? Kriteria khusus sebenarnya awal dibuat sekolah ini tuh memang untuk anak-anak yang membutuhkan. Artinya dan punya passion untuk belajar gitu kan. Dan kenapa diadakan online ini agar kami dapat menjangkau anak-anak lebih banyak lagi dari di seluruh Indonesia gitu. Harapannya sih pengen semua anak bisa terjangkau gitu, tapi balik lagi ke keterbatasan pengajar kami yang hanya ada sekitar 19 orang dan itu masih kurang karena permintaan selalu banyak yang datang, tapi ya itu kami tidak bisa menerima semua karena jumlah gurunya tidak banyak. Kalau misalnya sebenarnya mungkin bisa kali kita maksimalin berapa sih jumlah, kalau kami kan pakai Jimit ya, berapa sih murid yang bisa join dalam satu pertemuan Jimit gitu. Tapi balik lagi, kalau anaknya kebanyakan, nanti gurunya malah tidak bisa menghandle anak satu persatu gitu. Tuh, tidak efektif juga. Tidak efektif jadinya gitu. Jadi memang walaupun ini gratis, tapi kan tetap harus kualitasnya tetap harus dijaga. Ya betul. Jadi kami pun bisa tetap memegang anak-anak gitu. Jadi semua anak dapat giliran. Kalau bikin 30 kan nanti 30 menit dengan 30 murid agak susah ya. Jadi biasanya dalam satu kelas itu kami hanya menerima sekitar 12 anak. Maksimal 12 anak. Saya dan beberapa teman-teman yang lain juga sorry gitu sudah banyak menolak karena gitu kemampuan keterbatasan. Jadi ketika anak itu mau belajar, memang kami lebih diutamakan anak-anak yang membutuhkan. Oke. Tadi juga sempat disebutkan kalau guru-guru yang diajak gitu ya, yang menjadi volunteer itu tidak harus guru bahasa Inggris ya, Miss ya? Tidak harus, nggak harus. Miss Dori juga kalau mau join, if you have time, then you can join us. Kayak seminggu sekali sih harusnya bisa ya. Betul. Kan offline ya. Siap. Jadi memang sahabat sih kegiatan ini diinisiasi oleh Miss Jenny dan tadi ada rekannya Miss Evi. Awalnya adalah untuk untuk anak-anak yang membutuhkan pelajaran bahasa Inggris gitu dimanapun di seluruh Indonesia, menjangkau lebih banyak anak lagi. Dan karena kegiatan ini gratis, berarti kalau misalnya ada guru atau ada yang tertarik saat menonton ini, Miss Jenny tertarik untuk menjadi pasukan pengajar gitu, itu bisa ya? Boleh banget. Nanti ada halaman Facebook atau Instagram nggak? Ada kontak WhatsApp Miss Evi.
beliau yang dengan senang hati menjadi koordinator kami. Jadi tiap Sabtu tuh beliau sudah mengabsen. Siapa yang bisa ngajar hari ini kelas 1A, kelas 1B, siapa yang bisa ngajar, siapa yang nggak bisa gitu. Jadi ketika ada yang tidak bisa ngajar, nanti tinggal mengisi slot-slot yang kosong itu. Jadi Miss Evi ini adalah koordinator kami. Nanti bisa menghubungi WhatsApp beliau dan juga ada alamat email. Nanti dengan senang hati akan saya share ke Miss Nuri ya. Siap. Aku siapkan ke link-link di bawah ini, tinggal swipe up ya. Swipe up. Bisa. Jadi tidak susah sahabat TV kalau misalnya Anda merasa punya waktu luang dan juga Anda merasa terpanggil untuk berbagi keahlian Anda berbahasa Inggris kepada anak. Paling besar berarti kelas berapa tadi? Kelas 9. Kelas 9, 3 SMP ya? Kelas 9 ya? Untuk bahan ajar sama kurikulum itu ditentukan oleh siapa? Oleh gurunya sendiri atau gimana? Diskusi kami, jadi kami pun masih tetap karena memang kami juga backgroundnya sebagai volunteer ini adalah pengajar gitu. Jadi kami sesuaikan dengan kurikulum sekolah. Tapi kan sebenarnya balik lagi ke kemampuan anak-anak kelas 1 di Jakarta, bukan meng-underestimate ya, tapi memang kemampuan bahasa Inggris anak-anak di Jakarta kelas 1 pasti akan berbeda dengan kemampuan anak-anak kelas 1 di daerah terpencil di daerah ya. Jadi memang balik lagi kami sudah punya benang merah yang kita bagikan ke anak-anak, sudah punya kurikulum, tapi nanti guru kelas yang akan tahu nih kemampuan anak-anaknya gimana. Berapa kilo yang akan kita kasih untuk anak kelas 1 akan berbeda dengan berat yang akan kita berikan ke anak-anak kelas lain. Oke. Wah, keren sekali. Cungi jempol nih untuk kelas daring Nusantara ini Miss Jenny. Oke, Miss. Tadi kan kita udah ngobrol banyak nih tentang daring Nusantara. Nah, sekarang kalau misalnya kita kembalikan ke rumah kita masing-masing nih ya, kita sebagai orang tua di rumah. Jadi juga putranya udah 2 orang ya? 2 putra-putri. Belajar nggak sih? Anak-anak saya di rumah nih kerjaannya. Yang menghiasi tembok rumah. Calon-calon profesor nih. Oh, amin. Itu kalau di rumah diajarin bahasa Inggris juga nggak? Secara ibunya guru bahasa Inggris ya, gitu. Apakah pakai 2 bahasa atau gimana, Miss? Keuntungan saya ngajar school from home itu, banyak sekali keuntungannya. Di luar saya jadi sering ketemu mereka gitu, di luar yang biasanya ngajar tinggalin rumah pergi pagi, pulangnya baru sore gitu kan. Jadi dengan online seperti ini, mereka juga anak-anak saya itu sebenarnya juga secara tidak langsung mereka melihat mamanya ngajar gitu kan. Jadi bahkan saya sebenarnya tidak ada spesifik time untuk belajar bahasa Inggris sama mereka gitu, tapi by the time mereka belajar, dan biasanya conversation itu terjadi ketika ya itu mereka melihat mamanya selalu menggunakan bahasa Inggris, jadi anak-anak tuh jadi suka nyeletuk itu kadang in English gitu kan. Terus saya tuh yang jadi yang oke, jadi amazed dia melihat mereka gitu kan. Yang paling mencolok itu anak saya yang perempuan yang kecil. Jadi kadang kalau udah kesel itu dia ngocehnya in English. Kadang suka yang I don't know, atau nggak papanya pulang kantor gitu kan. Saya papanya pulang kantor tuh dia langsung ngomong, mama, papa is coming. Saya tuh yang jadi yang bengong gitu. Ya, kayaknya nggak pernah diajarin. Iya, siapa yang diajarin? Jadi hal simpel seperti itu yang membuat saya, oke, ada lagi hal yang membuat kita jadi bersyukur. Jadi memang nggak secara khusus bilingual gitu ya di rumah, tapi anak-anak ngelihat dari contoh yang sering diucapkan oleh mamanya pas lagi ngajar juga. Terus banyak paparan ini sih Miss Jan, kayak video-video anak yang berbahasa Inggris atau buku-buku misalnya difasilitasi dengan yang berbahasa Inggris gitu. Yang sangat membantu itu YouTube ya. Itu sangat membantu sekali gitu. Bahkan murid-murid yang di luar juga, murid-murid kita yang di online school itu juga kami biasanya membagikan
let's say video yang kami putar di kelas itu pasti akan kami bagikan di dalam grup WhatsApp tersendiri gitu. Karena kan tiap kelas ini punya grup juga kan. Kelas 1A punya grup sendiri, kelas 9 juga punya grup sendiri gitu. Jadi materi yang sudah kita ajarkan ke anak-anak pasti akan kita bagikan ke dalam link tersebut, dalam WhatsApp tersebut gitu. YouTube, gitu. Buku yang kita baca pun kita bisa bagikan dalam PDF kan. Dan kalau anak-anak di rumah sih memang dari YouTube sih itu sangat-sangat memberikan pengaruh yang baik gitu. Tapi ya tetap balik lagi, kita sebagai orang tua harus bisa menyaring mana yang bisa yang anak-anak pakai, mana yang tidak bisa. Oke. Aduh Miss Jenny, sayang banget ya waktu kita memang singkat banget ini. Tapi sebelum menutup obrolan kita, boleh dong kasih beberapa tips gitu untuk orang tua sesuai dengan pertanyaan kita di awal. Gimana caranya biar anak-anak happy atau mereka senang gitu pada saat belajar bahasa Inggris. Jadi nggak dianggap susah gitu bahasa Inggrisnya. Silakan. Kalau untuk belajar bahasa Inggris banyak cara sih, banyak jalan menuju Roma ya istilahnya. Jadi, mereka bisa pakai buku kalau misalnya mudah mendapatkan di daerah di sekitar rumah mereka banyak buku atau ada toko buku yang banyak, mereka bisa pakai buku gitu. Karena kan anak-anak itu sebenarnya mereka lebih senang sesuatu yang real yang dipegang kalau untuk anak-anak kelas bawah ya. Buku. Tapi kalau misalnya memang susah untuk didapatkan, bisa tinggal di browse atau di Google saja cari online book, English book gitu kan. Sebenarnya itu bisa dipakai untuk mengamak di luar pulau juga gitu. Nah, cari buku-buku bahasa Inggris. Tapi ya pastikan bahwa sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan diberikan buku untuk anak kelas 1, kasih buku yang satu halaman itu tulisan semua, nggak ada gambar-gambar yang warna-warni kan, jadi tidak menarik gitu. Lalu selain buku mereka juga bisa dari video, dari YouTube itu sangat membantu sekali. Dari lagu, dari lagu. Kalau misalnya senang dengan lagu, belajar listeningnya juga, mungkin sambil mendengarkan bisa ditulis liriknya apa yang mereka dengar. Nah, nanti untuk mencocokkannya, tinggal cek aja lirik lagu ini apa, lalu cek spellingnya, apakah sudah benar atau harus diperbaiki. Seperti itu. Dan practice makes perfect. Harus banyak latihan. Kalau praktek bicaranya ya. Betul, praktek bicaranya. Atau dari Google juga sebenarnya kan ada kan untuk pronoun satu kata itu kan dari Google sendiri ada audionya yang keluar kan. Jadi kita bisa mengecek apakah pronunciation-nya sudah benar atau masih harus diperbaiki. Bahkan dari Google pun bisa dicek kan. Kalau misalnya kita sebutkan satu kata gitu lalu pronunciation kita salah, nanti kan kita bisa merekam, nanti Google yang akan mengecek lagi pronunciation kita. Jadi selama masih punya jaringan internet, masih bisa mengakses jaringan internet, itu sangat banyak sekali yang bisa dipakai. Bagaimana kalau misalnya ini Miss, kalau misalnya orang tuanya ngerasa nggak pede gitu karena kemampuan bahasa Inggrisnya juga terbatas gitu, gimana supaya apa ya, artinya tadi kan Miss Jenny sempat cerita nih, anak-anak juga nyerap kok apa yang kita sampaikan gitu, mereka belajar dari bahasa Inggris, kata-kata bahasa Inggris yang sering kita ucapkan. Nah kalau misalnya orang tuanya ngerasa kurang pede dengan kemampuan bahasa Inggrisnya sendiri, gimana? Pakai alat-alat ya, berarti pakai alat itu tadi ya, media-media itu tadi. Betul. Berikan video, berikan lagu, berikan kalau buku mungkin agak susah ya, karena kan mereka harus. Tapi kalau dari buku, bisa kok ada linknya itu GetEpic kalau nggak salah, getepic.com. Itu ada buku itu bisa membaca dirinya sendiri. Jadi seperti audiobook. Iya, audiobook. Dia dengan gambar dan jadi buku itu bisa membaca dirinya sendiri. Jadi anak-anakmu pun bisa mendengarkan cara pelafalan yang benar itu seperti apa dari buku tersebut. Cari tahu banyak dari internet. Gunakan manfaatkan. Itu sangat berguna sekali. Iya betul sahabat Cici, apalagi zaman sekarang ya, apa aja bisa kita temukan di internet, sumber-sumber materinya apa. Terus kalau misalnya kita mau agak serius, kita mau
agak serius bikin planning gitu. Oh, hari ini anak belajar tentang binatang, besok anak belajar tentang mainan gitu, nama-nama vocabulary gitu ya, kosakata mainan dalam bahasa Inggris, itu juga udah banyak source-nya ya. Oke deh, Miss Jenny, ada lagi nggak nih yang pengen disampaikan? Untuk apa ya? Saya sih tetap mensyukuri apa yang sudah ada. Walaupun pandemi seperti sekarang, protokol kesehatan tetap dijalankan, tapi bukan berarti membatasi diri untuk berkarya, untuk belajar. Jadi tetap berkarya, tetap bersyukur, dan semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Dan pastinya sangat inspiratif sekali yang dilakukan sama Miss Jenny dan kawan-kawan tadi, sahabat Sisi, itu dia. Jadi kita hari ini, kalau dari saya pribadi ya, saya nggak cuma belajar tentang gimana caranya sih ngajarin bahasa Inggris ke anak biar menyenangkan, tapi lebih dari itu saya dapat inspirasi gimana caranya kita tetap berdaya, bermanfaat buat banyak orang, walaupun situasinya lagi seperti ini nih, gitu. Jadi jangan, istilahnya jangan jadi ikutan padam, tapi justru kita yang harus dililin ya di sini. Betul. Tapi jangan sampai kebakaran. jangan sampai ditinggalin. Oke, kalau gitu sayangnya ini harus berakhir. Tapi mudah-mudahan nanti kita bakal bisa ngobrol-ngobrol lagi, Miss. Untuk topik-topik yang lain juga. Mudah-mudahan lanjut terus ya kelas daring Nusantaranya. Ini rencananya kalau misalnya anak-anak udah mulai buka lagi di sekolah, kira-kira ini bakal lanjut terus nggak ya? Sepertinya sih masih akan lanjut ya. Sepertinya masih akan lanjut karena kan kami punya tanggung jawab yang besar untuk anak-anak di luar pulau kan. Kalau kamu berhenti agak sedih juga melihat mereka stop gitu. Tapi at least kita sudah pandemi membuka jalan dalam tanda kutip gitu. Betul. Untuk memudahkan mereka belajar. Jadi selama masih ada jaringan internet, selama masih ada device yang bisa dipakai, sekolah akan terus berjalan. Iya, baik. Oke, semoga terus lancar, Miss. Dan amin. Terima kasih, sahabat-sahabat Sisi yang ingin tahu lebih banyak. Kami akan akan berikan link ataupun nomor WhatsApp yang bisa dihubungi tadi ya untuk Anda yang juga pengen menjadi volunteer untuk menjadi guru di kelas bahasa Inggris daring Nusantara. Ya, terima kasih sekali untuk kehadiran. Terima kasih, Miss Nuri. Salam nih buat anak-anak ya. Siap, nanti disampaikan. Oke, kalau gitu sehat selalu. Dan sahabat Sisi, ini kami tutup dulu sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk mampir juga ke childrencafe.com dan membaca berbagai macam artikel tentang perkembangan anak dan remaja. Kalau gitu, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.